Konflik di Timur Tengah antara Iran, Israel, dan Amerika Serikat belum mereda. Potensi perang yang berkepanjangan yang berakibat pada penutupan Selat Hormuz berdampak pada ekonomi dunia, termasuk Indonesia. Inilah catatan Kompas TV, perang di Timur Tengah, ujian ekonomi Indonesia. Konflik di Timur Tengah antara Iran, Israel, dan Amerika belum mereda. Kondisi ini membuat dunia ketar-ketir, apalagi setelah jalur ekonomi dunia di Selat Hormuz ditutup oleh Iran. Ancaman krisis energi menghantui dunia tidak terkecuali Indonesia. Akibatnya, antrian kendaraan pun terjadi di sejumlah stasiun pengisian bahan bakar seperti SPBU Jember, Jawa Timur, dan SPBU di Banda Aceh. Menteri SDM Bahlil Lahadalia meminta masyarakat tetap tenang karena stok BBM nasional masih aman. Saat ini BBM yang tersedia mencapai 23 hari sehingga stok nasional masih aman. Minyak kita itu aman, jadi nggak perlu ada panik, nggak perlu. Suplai lancar. Kita itu ambil dari Middle East, itu minyak mentahnya bukan minyak jadi. Pertamina sudah men-switch dari Middle East, kita ambil di Amerika, kemudian dari Nigeria, dan dari Brazil. Sementara itu, Menteri Keuangan Purbaya bilang pemerintah membuka kemungkinan penyesuaian harga BBM bersubsidi jika harga minyak dunia terus melonjak imbas perang di Timur Tengah. Purbaya menggambarkan jika harga minyak mencapai rata-rata $92 per barel, maka berpotensi memperlebar defisit anggaran. Namun pemerintah mengklaim masih punya opsi untuk menahan defisit anggaran di bawah batas 3%. Ada exercise untuk masing-masing harga minyak sampai berapa, gimana kondisi APBN kita. Nah, mereka masih rahasia, jadi nggak saya keluarkan, nanti mungkin di Rabu kita keluarkan gambarnya. Tapi yang jelas kita udah exercise sampai kalau harga minyak naik ke $92 per barrel, apa dampaknya ke defisit. Kalau nggak diapain, defisit kita naik ke 3,6% kalau nggak salah dari PDB. Itu kalau kita nggak ngapa-ngapain. Tapi kan biasanya kita bisa langkah-langkah penyesuaian sehingga kita bisa menjaga tetap di bawah 3%. Tak hanya kenaikan harga minyak, namun dampak perang Timur Tengah yang berkepanjangan juga berpotensi membuat Indonesia terancam kesulitan mendapatkan pasokan minyak dikarenakan negara-negara lain yang turut berebut stok minyak yang terbatas di pasar global. Ini selain adanya resiko harganya melonjak tinggi, kedua belum tentu kita bisa mendapatkan pasokan gitu, karena pertama, kita harus mencari dari negara lain ya. Salah satu yang paling memungkinkan adalah dari Amerika, karena pemerintah juga sudah melakukan kerjasama bilateral. Yang kedua, negara-negara lain tentu juga akan berebut. Jadi bukan hanya Indonesia yang mengalami kegentingan terhadap pasokan energi, tetapi juga negara-negara besar lain seperti Tiongkok dan juga India. Nah, itu artinya kita memang dalam situasi yang saling memperebutkan pasokan yang terbatas dari Mas. Bila perang terus berkepanjangan, terutama blokade Selat Hormuz yang menjadi jalur utama pengiriman minyak mentah ke seluruh dunia, maka potensi terjadinya krisis ekonomi akan menjadi kenyataan. Langkah antisipasi jangka panjang pemerintah tentu diharapkan bisa menekan dampak ekonomi dari perang di Timur Tengah ini. Tim Liputan Kompas TV. Ketahanan ekonomi Indonesia saat ini sedang diuji. Eskalasi perang antara Iran, Israel, dan Amerika Serikat dampaknya terasa di tanah air. Mulai dari kelangkaan bahan baku bagi pelaku industri petrokimia hingga panic buying di SPBU sejumlah daerah karena khawatir stok BBM habis. Bila perang terus berkepanjangan, terutama blokade Selat Hormuz yang menjadi jalur utama pengiriman minyak mentah ke seluruh dunia terus berlangsung, maka potensi terjadinya krisis ekonomi akan menjadi kenyataan. Termasuk bagi Indonesia yang menjadi salah satu negara importir minyak dunia. Para ekonom menghitung kenaikan harga minyak $1. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menjamin bila APBN kita sehat dan kemampuan fiskal aman. Tetapi kita tahu juga defisit anggaran pendapatan dan belanja negara per 28 Februari 2026 sudah menembus 135,7 triliun rupiah atau 0,53%
terhadap produk domestik bruto atau PDB. Angka ini melonjak tajam bila kita bandingkan dengan realisasi defisit pada Februari tahun lalu yang hanya sebesar 30,7 triliun rupiah atau sekitar 0,13% dari PDB. Jadi meski APBN sehat dan kemampuan fiskal aman, pemerintah masih punya pekerjaan rumah mengurangi defisit APBN agar kita memiliki ruang fiskal yang lebih leluasa untuk menghadapi ketidakpastian global. Untuk itu, pemerintah harus segera melakukan penyesuaian kebijakan berupa penghematan belanja negara, menunda rencana belanja yang tidak mendesak, hingga menjadwalkan ulang pelaksanaan berbagai proyek pembangunan ke tahun depan, termasuk menyesuaikan kembali target sasaran dari pelaksanaan berbagai program prioritas agar lebih tepat manfaat. Pemerintah juga perlu memperhatikan peringatan yang diberikan sejumlah lembaga pemeringkat internasional untuk tetap disiplin menjaga batas defisit APBN di 3%, serta menjaga independensi Bank Indonesia. Hal ini penting dilakukan supaya Indonesia tetap berada dalam kategori negara layak investasi. Sebagai kepala pemerintahan, Presiden Prabowo Subianto sebaiknya tetap berada di dalam negeri dan fokus bekerja untuk menjaga stabilitas ekonomi kita. Kehadiran Presiden Prabowo tidak semata agar langkah penyesuaian kebijakan berjalan efektif, tetapi juga pesan positif ke publik bahwa pemerintah merespon serius ancaman krisis terhadap ekonomi Indonesia. Kita memang harus optimis bisa melewati situasi ini, tetapi perlu langkah antisipatif serta khusus untuk menghindari dampak buruk krisis ekonomi akibat gejolak Timur Tengah. Demikian catatan Kompas TV, kita jumpa lagi pekan depan.